Di SMP mungkin jualan nasi goreng, pernah Bam, nasi goreng tapi ilegal sebenarnya ya. Kenapa ilegal? Halo semuanya, kami dari Business Helper. Di podcast pertama kami kali ini kita mengundang seorang mahasiswa Telkom berjurusan Digital Public Relation. Tolong dijelaskan lebih detail dirinya. Apa jadi nama? Nama, dari jurusan apa? Ya. Oke. Umur nggak usah ya? Umur boleh kalau bisa. Bapaknya juga boleh. Kesibukannya ya. Nama gue Muhammad Arik Sri Nalendra, panggil Nalen, Arik, Bule dan segala macem ya. Umur gue 21 tahun. Umur penting ya sekarang? Umur. Gender gue 100% laki-laki. Oke. Gak ada belok-beloknya. Nah, Apa lagi bis kesibukan? Kesibukannya sekarang ngapain? Ya gini-gini aja lah. Ya, cuma tidur Tidur doang tuh. tidur aja. nggak ada kesibukan kayak kerja apa atau apa? Oh kuliah? jelas. Apa itu? Nggak ada. Ini nggak ada. Udah akhir-akhir pis Desember tuh magang udah mau selesai. Oh, udah habis ya. Tuh. Oke. Ya silakan pembuka acara. Nah, kan karena di sini tuh kita tuh kan agensi apa bisnis ya. Ya. Jadi gue pengen nanya dong lu nih. Lu pernah nggak nyobain bisnis pada saat SMA ataupun pada saat kuliah? Oh, SMA atau kuliah ya berarti ya? Boleh take back gak sih sampai SD gitu? SD boleh juga. SD boleh ya? Karena banyaknya sebenarnya di SD. Sebenarnya secara bisnis pernah dari kelas 1 SD, Bang. Terus gitu ya. Jadi dulu kita punya market day. Kalau di Telio ada market day juga tuh. Iya. Sebenarnya karbitan dari sekolah gua dulu, Insan Tama. Jadi referensinya emang dari Insan Tama. Tell You itu inspirasi dari SD lu gitu ya? Dari Insan Tama, betul. Oke. Catat ya ini ya. SD di mana? Di mana? SD-nya di Bogor. Bogor. Insan Tama. Nah, Ini sorry nggak di endorse ya tapi. ya nggak apa-apa. Enjoy. Jadi tiap tahun kita ada market day gitu, boleh jadi penjual, boleh jadi pembeli gitu ya. Nah gue nih selalu jadi penjual Bim. Oke. Dari kelas 1 sampai 6 gitu ya. Kelas 1 itu jualan pertama gue adalah es teh manis. Siapa nih? Manis. Es teh manis diikat gitu ya, dijual 1000-an gitu ya. Oh, Dingin gitu ya. Yang es cekek itu. Es cekek betul. Ah. 15.000 harusnya pulang ke rumah. Jadi 15 pieces harusnya dijual 1.000 nih per pieces kan. Iya. Harusnya bawa pulang 15.000. Nah, cuma ya ini mungkin setiap bisnis pasti gitu ya. Pertama pasti fucked up lah gitu, hancur lah gitu ya. Nah, gua tuh usaha bareng bertiga gitu sama teman-teman gua. Ada yang jual yogurt, ada yang jual es mambo gitu. Mereka stok tuh 5 pak, 4 pak gitu. Karena kita masih 1 SD ya. Iya. Jadi ketika laku nih jualannya. Akhirnya dihitung uangnya dibagi 3, Pak. Oh, berarti yang gue kira tadi itu saingan. Berarti itu tim gitu. Itu tim, per tim. Nah, ini kan nggak ada nih, ada yang jual yogurt, ini jual es mambo dan segala macem. Terus akhirnya ya sekitar 300, pokoknya gue bawa pulang itu 1 lembar 100.000 bis. Anjay. Nah, waktu datang ke rumah ke orang tua gitu ya, nyetor nih dapat segini. Waktu gue bingung tuh, ini kenapa 14.000 jadi 100 ya kan? Ini anak jual berapa? Nanya Oh, gue. berarti orang tua tahu jualan itu? Tahu. Karena acara market day tadi, bis. Oh iya. Akhirnya enggak kok emang dibagi 3 gitu. Akhirnya goblok lo balik lagi lah gitu. Akhirnya dibalikin lagi tuh. Jadi besoknya ya pulang tetap 15.000. Sisanya kelas 2, 3, 4, 5, 6 tuh jualan hewan gue. Jualan hewan. Hewan? Ikan-ikan gitu, ikan. Di kirain market day daging itu. gitu. Ya, jadi karena market day itu kan kita tahu ya di Telio pun sendiri Ya. segmennya makanan itu kan besar banget ya. Mungkin let's say 95% kan orang jual makanan semua. Itu sama tuh kayak Insan Nama dulu. Iya. Makanya gue bilang, ini Telio ngambil dari Insan Nama. Oke. Nah, 95 karena orang-orang pada jualan apa ya? Jualan makanan gitu ya. Ya mainan ada, cuma ya SD emang Iya. pas lah segmennya mainan. Tapi ada hal yang sebenarnya jadi pain point gitu. Adalah dulu siapa sih yang nggak jual apa? Yang lu pasti pernah lah punya hamster, punya ikan gitu ya. Nah itu kan sebenarnya satu mainan kita zaman dulu gitu. Iya. Ya akhirnya gue jual ikan.
Walaupun gue nggak tahu pakannya apa ya bro ya, jadi kayak jual aja. Besoknya gitu. mas mati gitu ya. Jadi iya, rata-rata kasusnya gitu. Tapi berulang kan sampai kelas 6 tadinya sukses-sukses aja. Beli gitu. lagi orang itu kan. Belinya lagi. Jadi waktu ditanya pakannya apa, gue bilang aja beli di sebelah tuh ikan kecil. Oke. Padahal ternyata itu ikan makannya pelet gitu kan. Ya udah ya, namanya kan masih SD lah gitu. Sampai ya di SMP mungkin jualan nasi goreng, pernah Bang, nasi goreng tapi ilegal sebenarnya ya. Kenapa Itu- ilegal? Itu yang masak ke siapa? Kita jadi beli dari luar gitu, Pis. Oh. Jadi for your information ya, sobat pips apa? Gimana? Sobat HB. HB. Sobat HB. Gue ini SMP SMA pesantren gitu. Ah, Gue SMP SMA catat ya, SMP SMA pesantren. Kita nggak boleh yang namanya jajan dari luar gitu. Terus pulang kan juga dijadwalin ya, mungkin sebulan sekali. Nah ini entah kenapa nih Naskor kok bisa seminggu sekali gitu ya, seminggu sekali. Nah ternyata gue tuh setiap pokoknya misalnya lagi dijenguk, bawa ini dong beliin nasi gorengnya 10 aja lah, 10 piece ntar gue jualin. Harga nasi goreng tuh 8.000 di sana piece. Oh, 8.000 ya. Tapi gue jual 10.000, 12. Ya untungnya kecil kan, tapi lumayan lah buat jajan. Sampai akhirnya SMA masih di bisnis yang sama, tapi memang mulai Struggle gitu. bukan mulai struggle, tapi mulai kapok karena jatah SP udah berkurang ya. Karena di kasus yang lain ya, sorry. Masa lalu ya sobat Pips ya, sobat HB sorry, sobat masa lalunya banyak ya, ada beberapa rentetan kasus utama gitu, jadinya kayak gue nggak boleh nyari gara-gara banget nih. Itu gitu. kasusnya internal atau eksternal? Itu lebih ke internal sih Pips ya. Internal satu angkatan gue sebenarnya kena SP ya. Jadi sobat Pips bukan gue doang, gue yang mana, tapi satu angkatan itu. Satu angkatan betul. Berarti lu dari kecil udah bisa melihat peluang gitu ya. Lumayan Pis. Rata-rata sebenarnya mungkin faktor uang jajan yang sedikit, gitu ya. Faktor uang jajan yang sedikit. Jadi kita cari tahu dong, gimana ya gue dapetin uang. Akhirnya ya timbul lah pikiran-pikiran kreatif juga pasti kan Pasti lah. timbul dari kesalahan-kesalahan atau struggle yang kita dapetin ya. Dan yang terbaru ya adalah ya kita market day terakhir. Awalnya kita come up kan bisnis roti pakai es krim gitu ya. Pakai es krim kita nggak ngitung berapa-berapanya, baru Hamin 3 tuh karena kita males ya basically. Karena kita males, kayaknya nggak masuk nih erakanya dengan si es krim ini. Akhirnya ya udah, apa sih yang mudah gitu. Akhirnya jadilah roti es coklat gitu ya, roti es coklat. Awal tuh kita Tapi sebelum itu kan ada ide lain juga. apa ya? Tacos. Doritos dulu ya, Doritos. Ternyata Doritos sudah tutup, sobat HB nih. Doritos sudah gak ada di Indonesia. Nggak ada produksi lagi. Udah nggak diproduksi lagi, kayaknya diganti mungkin. Yang kayak merek lain gitu. Ya Japota gitu. Kayak beda segmen gitu. Yang segitiga juga nachos juga, Happy Toast kayak gitu-gitulah. Terus ya ternyata udah gak ada ya. Udah baru kita ke roti es krim, baru roti es coklat. Nah untuk sobat Pips kita tuh iuran berapa ya? Sobat HB sorry. Sobat Pips terus ya. Kita tuh iuran berapa ya pertama kali ya? 25.000 nggak sih? 25.000, let's say gitu ya. deh, 20.000 gitu ya. Tapi kan waktu bagian tuh 100.000 lah seorang ya. Berarti kan untung 5 kali lipat gitu. Betul. Nah, kenapa kita bisa laku kayak gitu ya? Karena kita cari bahan yang memang yang paling murah gitu ya. Terus kebetulan ada supplier roti juga gitu ya. Ada blueberry juga. Terus ditambah sales yang nggak tahu malu sih itu ya. Iya. Menarik pelanggan yang Menarik pelanggan itu penting, Pis, penting. penting. Ditambah waktu itu giginya belum ada ya. Itu nilai jualnya itu. Itu nilai jualnya di situ. Jadi yang buat kita menarik. betul. Menarik. Nah, jadi ya kalau orang bilang kalau usaha jangan malu ya betul. Jangan malu gitu. Kalau Anda tidak punya gigi ya tetap jualan pun nggak masalah. Iya. Bisa jadi point of interest-nya gitu. Oh, ini orang ompong, gua harus sedekah. Nah, Itu. Bisa jadi nilai jual. Iya. Nilai jual. Sampai Itu. berdebat sama panitia gitu kan. Berdebat sama panitia.